wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livian Lukmananda dari kelas 3F D4 Manajemen Pemasaran. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari dosen saya, yaitu Pak Mustafa. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan fenomena COVID-19, apa saja yang berubah di pasar dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Ya, yang pertama itu apa saja yang berubah di pasar dari aspek perilaku konsumen itu di tengah krisis COVID-19 yang begitu ekstrim itu secara tidak langsung mengubah perilaku konsumen. Perubahan itu bisa bersifat sementara atau juga bisa bersifat membentuk perilaku yang baru. Hal ini dikarenakan konsumen mengurangi berpergian secara langsung dan membatasi kontak dengan orang lain. Misalnya itu konsumen cenderung berbelanja online, seperti memesan makanan via online, via Gojek, via GrabFood. Belajar dari wabah SARS di Cina pada 2004, merebaknya wabah itu justru mempercepat perilaku masyarakat untuk berbelanja online. Dengan cerdas, perubahan ini dimanfaatkan oleh JD.com sehingga JD.com kini menjadi peritel online terbesar di Cina. Ya, bagaimana COVID-19 ini merubah perilaku konsumen seiring dengan insentifnya pengaruh wabah mematikan ini? Ya, di sini tuh ada 3 dampak COVID-19 terhadap perubahan perilaku konsumen. Ya, fase pertama itu ketika WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang menyebar ke seluruh dunia dan mulai ada masyarakat kita yang teridentifikasi terinfeksi virus mematikan ini. Fase ini ketakutan konsumen semakin nyata dan mulai berpikir bahwa setiap saat mereka pergi keluar bisa tertular virus mematikan ini. Perilaku belanja dan konsumsi mereka di tengah kecemasan ini sangat berubah drastis dengan perilaku hidup bersih atau sehat meningkat tajam. Contohnya itu memakai masker, mencuci tangan berkali-kali, dan mengonsumsi vitamin. Hal ini ditambah dengan maraknya berita hoax di medsos yang berlebihan, yang berdampak mendorong kecemasan masyarakat sehingga mereka itu mulai menyetok masker, hand sanitizer, tisu basah, obat flu, dan beragam vitamin lainnya untuk mendongkrak imunitas tubuh mereka. Bisa dilihat, konsumen begitu mudahnya terpengaruh oleh berita-berita yang berkembang di medsos. Dan berita hoax di medsos ini kemudian diterjemahkan ke dalam pengambilan keputusan pembelian secara spontan dan tanpa memikirkan hal yang lain. Dan jika 1 bulan kemarin masyarakat Indonesia kalap memburu masker, hand sanitizer, atau jahe merah sehingga menyebabkan kelangkaan di pasar dan kalaupun ada harganya sangat tinggi. Psikologi belanja konsumen tak stabil, fluktuatif, dan impulsif. Di fase kedua ini pemerintah mengumumkan jumlah terinfeksi melonjak dan beberapa pasien terinfeksi mulai meninggal dunia. Di fase ini ketakutan merangkak naik dan bayangan kota Wuhan yang kosong karena tak ada lagi warga yang berani keluar rumah sudah menjadi bayang-bayang masyarakat Indonesia. Di fase ini, ibu-ibu rumah tangga pun mulai kalap untuk menyetok antiseptik, pembersih, obat flu, dan kebutuhan esensial lainnya seperti mie instan, snack, saus, sarden, AMDK, biskuit, hingga beras. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk, mengisolasi, dan mengarantina diri di rumah. Aksi nyetok ini kian masif, seiring dengan makin seringnya pengumuman pemerintah tentang jumlah orang yang terinfeksi dan meninggal dunia, dan makin banyaknya orang-orang terkenal ikut terjangkit virus ini. Masyarakat mulai membatasi berpergian ke luar rumah, sehingga mal, bioskop, food court, bandara, terminal, hingga stasiun dan tempat-tempat keramaian mulai sepi karena dihindari masyarakat yang ketakutan. Konsumen mulai mengurangi belanja di pasar dan supermarket atau makan di mall, maka belanja online dan layanan food delivery menjadi solusi untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan. Di fase terakhir atau fase ketiga ini, ketika
Jumlah korban meninggal melonjak tajam dan pemerintah mulai panik mengeluarkan beragam kebijakan penanganan seperti lockdown atau isolasi hingga libur kantor atau sekolah. Di fase ini, konsumen berada di puncak ketakutan dan kondisi lingkungan masyarakat begitu mencekam. Masyarakat sudah betul-betul takut keluar rumah untuk berbelanja dan memutuskan tinggal di rumah selama berhari-hari atau disebut juga self quarantine. Belanja online untuk produk makanan dan kebutuhan pokok akan melonjak tajam sehingga akan mengalami shortage barang atau kelangkaan barang. Dengan langkanya barang, maka lonjakan harga akan terjadi. Namun konsumen tak lagi sensitif atau tidak menghiraukan soal harga. Di tengah ketakutan yang mencekam ini, berapapun harganya akan dibeli. Di tengah melonjaknya belanja produk makanan dan kesehatan, hal ini akan berdampak pada penjualan produk-produk sekunder seperti motor, mobil, home appliance, barang elektronik, hiburan, hingga pendidikan praktis akan turun drastis. Selanjutnya yang berubah di pasar dari aspek pelaku bisnis bisa dilihat perusahaan e-commerce mulai mengatur strategi masing-masing guna mengantisipasi lonjakan transaksi belanja online setelah adanya arahan social distancing dari pemerintah. Contohnya dua perusahaan e-commerce terbesar dari Indonesia, Tokopedia dan Bukalapak. Kedua perusahaan ini telah menerapkan beberapa strategi setelah mencatat terjadinya peningkatan antusiasme masyarakat dalam berbelanja online di tengah pandemi coronavirus COVID-19 ini. Bukalapak mengatakan perusahaannya telah membuat promosi khusus untuk kategori produk kesehatan yang mana peningkatan pembelian di tengah pandemi COVID-19 ini melonjak tajam karena berkaitan dengan produk untuk menanggulangi virus yang beredar di tengah pandemi COVID-19 ini. Selain promosi, Bukalapak juga melakukan pengawasan terhadap pelapak guna menghindari penetapan harga yang tidak wajar untuk produk-produk kesehatan. Sebagai tag e-commerce, Bukalapak secara aktif melakukan pengawasan jika ditemukan para pelapak yang berusaha mengambil keuntungan dari situasi pandemik COVID-19 ini dengan menjual alat-alat kesehatan dengan harga yang tidak wajar. Selain itu, e-commerce unicorn dari Indonesia, Tokopedia juga memiliki beragam strategi guna mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi selama transaksi belanja online yang melonjak karena dilakukannya social distancing di tengah pandemi corona COVID-19 ini. Di sini Tokopedia mengatakan Tokopedia tidak akan mengenakan biaya pengiriman dan memotong biaya layanan sebesar 100% alias gratis untuk penjual dengan kategori produk kesehatan dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Langkah ini diambil Tokopedia untuk mendorong penjual untuk menjaga ketersediaan produk dan kestabilan harga. Mengingat belanja online dapat menjadi alternatif mengurangi resiko penyebaran virus di tempat ramai sekaligus mendorong bisnis lokal untuk terus beroperasi secara online. Ya, selanjutnya soal yang kedua yaitu apa saja yang Anda lakukan jika Anda pelaku bisnis di tengah situasi pandemik COVID-19 ini. Ya, jika saya menjadi pelaku bisnis di tengah badai pandemik COVID-19 ini, saya akan melakukan diskon untuk ongkos kirim karena untuk memudahkan konsumen dalam membeli produk secara online. Selain itu, saya juga akan menutup store fisik saya dan tetap membuka pengiriman dari store saya sendiri sehingga konsumen tetap bisa membeli produk dari store saya. Demikianlah hal-hal yang bisa saya sampaikan di video ini. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya
besarnya. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe teman-teman.